Tadi dilanjut pembuatan grafik respons spektrumnya. Kita namakan kuningan. SS-nya 0,795. SS1-nya 0,3. Lupa. .315 sama 0,795. 315. Untuk time periodicnya 4 second. Jenisnya tanah sedang, tanah keras. Nah, etap menghitung sendiri, membuat sendiri grafik respons spektrumnya. Klik OK. Ini tuh grafik ini sama aja kayak grafik yang tadi di situs. Tadi kemana? Nah, grafik ini tuh, nah yang ada di situs, yang ini sama aja kayak yang tadi dibuat nih, sama aja. Cuma sih sampai 4 second. Untuk damping ratio-nya 0,05. Ini udah beres. Pembuatan diagram respons spektrum. Selanjutnya masih di gempa. Kita masuk ke mass short. Nah, di sini kita modify aja. Saya lihat sini dulu. Nah, untuk mass short kita tambahkan gempa nanti untuk apa? Untuk nilai bebannya itu beban gempa 1, untuk hidup 0,3. Ini sesuai SNI, baca aja, bisa dibaca SNI-nya. Ini gempa. Tadi gempa 1 ya, sama hidup 0,3. Sorry. 0,3 modify. Oke. Selanjutnya tambah sedikit sih ya. Pesertanya tambah sedikit. Gak apa-apa deh. Yang mau aja, mau bisa. Pada ngantuk, Kak. Ini udah beres. Mungkin ada yang mau storing, A. Apa? Mungkin ada yang mau storing. Storing apa itu? KP, kerja praktek. KP. Iya. Ya udah gak apa-apa, yang ada aja ya. Mohon diperhatikan aja biar bisa. Selanjutnya kita buat load case. Oke. Di define load case. Untuk load case diganti yang gempa itu bukan linear static, tapi respons spektrum sesuai gempa tadi yang dibuat. Kita nilainya, bentar saya lupa. Sesuai SNI itu untuk akselerasi U1 sama U2 sebesar 1,23 sama 0,37.
U1-nya kita add tadi nilainya 1,23 U2-nya 0,37 pilihnya modal ini sama aja. Oke, untuk X. Untuk Y-nya kita ganti juga. Ini bukan linear tapi respons spektrum. U1-nya 1,23, U2-nya 0,37. Oke. Nah, udah beres. Kita save dulu. Nah, ada yang lupa untuk ada beban beban dinding belum dimasukin ya. Untuk beban gempa udah beres ya segini. Udah beres beban gempa. Kita masukkan beban dinding tadi kelewat. Beban dinding ada di atas. Nah, beban dinding nih. Untuk beban dinding kita analisis lagi. Untuk tinggi dindingnya itu kan 4 meter. Beban dindingnya ini saya pakai hebel bata ringan ada di PPURG nilainya sebesar 2,5 kN per meter persegi. Nah, untuk dan reduksinya itu 0,75. Nanti dikalikan 4 kali 2,5 kali 0,75 dapat nilai beban dindingnya itu sebesar 0,75 kN per meter. Kita masukkan ke etapnya. Kita pilih lantai 1 dulu. Kira-kira yang ada dindingnya yang ada di ruangan-ruangan. Sesuai denah. Kalau di denahnya denah asli sih peruangan itu kita lihat ada yang ada dindingnya mana aja. Caranya itu diklik, misalnya ini ya saya contohin. Baloknya, klik baloknya ya. Baloknya kita assign frame load distributed. Nah, pilih bebannya itu beban super dead load. Kita add nilainya di sini, masukannya 0,75. Kita apply. Paste. Apa ini? Bentar ya. Lag. Coba muncul. Bentar ya. Mungkin loading. Aduh.
save aja dulu deh. Kesel saya nunggu gini. Close aja dulu bentar. Tadi masukin beban dindingnya, coba kita cek dulu masuk enggak. Masuk ya 0,75. Ini saya cuma contoh saja ya, nanti kalian mah input sendiri mana balok yang kiranya ada dindingnya. Ini kan nih, ini misalnya lorong nih, lorong. Ini ruangan, misalnya ruangan. Gitu aja. Mana sekiranya yang dinding. Setelah ini selesai pemodelan, selesai. Selanjutnya kita akan output hasil pemodelan kita. Kita lihat dulu perhitungan Excel-nya, Excel untuk balok. Balok. Nah, untuk di balok nanti ini sesuai soal ya, sesuai soal FC aksennya FY lentur, FY geser, lebar baloknya sesuai pilih elemen desain yang sudah saya jelaskan kemarin. Mungkin yang kelas C udah ngerti, nanti kalau yang kelas A belum ngerti boleh nanya ke kelas C atau ke saya. Kalau saya sibuk ya mungkin nanya ke kelas C yang udah bisa. Untuk diameter tulangannya itu diasumsikan misalnya 16 dulu, ini diameter sengkangnya atau begelnya 10 mm. Untuk thickness selimutnya, tebal selimutnya 35 boleh, 40 boleh, asal jangan lebih dari 40, itu udah ketebalan. Nah, dari etap ini kita membutuhkan nilai M, momen positif sama momen negatif sama gaya geser akibat beban per faktor. Nah, kita lihat etapnya. Kita model 3D dulu. Oh iya, ini bisa diubah ya tampilannya, barangkali bosan ke ini. Caranya menuju ke checklist. Ini ganti section properties. Ini coba klik object sync. Nah, jadinya sesuai frame-nya sesuai yang kalian buat warna-warnanya. Atau enggak extrude frame. Oh, extrude. Dimensinya sesuai yang kalian desain. Kalau gini, nah kita gini aja ya tampilannya. Oke, kita cek desainnya ke analis, cek model dulu. Kita checklist semuanya.
Ini gunanya ngecek struktur apakah pemodelan kita tuh ada yang keliru atau salah atau apa, kita ceknya di sini. Kita tunggu. Nah, ada problem nih. Mau search. Oh, ada yang salah. Di mod search. Kita modify dulu. Cek primbon. Mana nih? Oh, di checklistnya cuma satu. Lupa saya. Ininya enggak. Terus. Oh, ya, oke. Kita cek lagi modelnya. Nah, tuh, model has been checked. Tidak ada masalah dalam pemodelannya ya. Berarti kita bisa run analis. Sebelum run analis kita set dulu analis sendiri. Sorry, tunggu aja ya. Kita ulangi dulu, ulangi. Kita set ininya dulu. Si modal jangan di run, jangan ikut di run. Nah, oke. Sekarang kita run analis, dicek. Ini bisa dilihat lanjutan akibat gaya-gayanya. Tapi yang kita butuhkan bukan ini. Langsung ke ini, concrete frame design. Klik ini. Nah, udah kelihatan hasilnya. Kita menuju ke story 1, lantai 1. Nah, ini di sini dilihat baloknya warna merah ya. Kalau warna merah artinya si tulangannya dimensinya atau spek materialnya kurang memenuhi, strukturnya tidak oke. Kalau kolom ungu artinya oke, bisa masuk. Kita lihat 3D-nya dulu bentar. Kolom oke semua. Baloknya aja berarti. Kalau terjadi seperti ini, jangan risau, jangan khawatir, jangan panik. Tinggal gini aja. Ini nanti dibuka gemboknya, diganti lagi frame sectionnya. Si balok ini kan balok apa, misal balok induk 3 dimodify. Entah ini ya nih diganti, pre-MLN desainnya diganti lagi, dimensinya diperbesar, dicoba di run lagi, nanti masih merah enggak. Saya langsung aja ya jelasinnya, ngambil yang enggak merah. Dari angka-angka ini saya jelasin dulu.
satu bentang ini kan ini satu bentang balok. Ada 3 angka, ada 6 ada. 1, 2, 3. 3 bagian. Ini bagian tumpuan, ada 2. Ini bagian lapangan. Ini tuh angka apa sih? Ini angka AS tulangan. AS tulangan yang diberikan etap. Tugas kita mencari AS tulangan yang paling besar per jenis balok. Misalnya saya mau mencari jenis balok yang 4 meter dulu. Cari nih yang 4 meter. Bentang 4 meter yang paling besar. Lihatnya yang patokannya nih. Yang atas, tumpuan atas. Yang lapangan, yang bawah. Cari yang paling besar dari lantai 1 sampai lantai 4 gitu. Cari manual, disasar. Angka yang paling gede yang mana. Misalnya saya asumsikan yang ini aja, langsung biar cepat. Klik baloknya, klik kanan. Nah, di sini ada angka lagi. Kita cari yang paling gede. Paling gede ininya nih. Top steel sama bottom steel. Top. Kita carinya yang top steel sama shear steel. Misalnya paling gede ini 130. Ini yang paling gede ada lagi. Ini gede. Nah, ini paling gede. Kita ambil contoh yang ini ya. Kita klik detail. Nah, satu bentang balok ini hasilnya ini nih. Sini tercantum ada materialnya apa, spek dimensinya seperti apa, dan ada hasil analisisnya berupa momen, shear, sama torsi. Yang kita pakai itu ini, momen sama shear. Kita screenshot aja hasil ini, masuk ke perhitungan Excel tadi. Excel balok. Nah, ini hapus dulu. Kita masukin momen plus. Untuk momen plus, saya crop dulu bentar. Kita butuh cuma segini. Nah, untuk momen plus, kita lihat yang ini. Di yang minus. Kalau yang momen plus lihat yang minus. Nilainya 5,9378. Momen MU minnya yang ini. Min ditulisnya jangan min ya, ditulisnya tetap positif. Karena apa? Minus tuh menunjukkan arah momennya. Pernah belajar Mekban kan? Kalau minus tuh ke atas, plus tuh ke bawah. 11,8756. Untuk geser, kita pakai yang VU 2. Nilainya sebesar 15,0087. Nah, di sini ada juga nilai minimum rebar. Artinya apa ini tuh? Nilai AS tulangan yang diberikan etap. Kan udah dimasukin momennya, kita lihat perhitungannya. Kita perhatikan AS ini. Kita atur di ini nih. Ini udah ngeling semua. Kita atur misalnya pakai 2D6. Ini artinya 2 tulangannya 16.
kita pakainya 3, coba 3, dapat AS-nya 600, kita bandingkan dengan yang diberikan etap 130, jauh kan berarti aman. Pokoknya harus melebihi atau jangan terlalu jauh deh dari AS tulangan yang diberikan etap. 600 kan terlalu jauh. Kita pilih 2 400 dapatnya. Perhatikan juga AS ini. AS ini harus AS yang terpakai harus lebih dari AS diperlukan. Ini juga harus lebih dari, bukan lebih sih, mendekati, jangan kurang, tapi mendekati angka AS tulangan yang diberikan etap. Gitu. Kalau sekiranya, lupa saya bentangnya belum diubah ya. B kali H-nya ini tuh berapa kali berapa? 130 kali 150 kali 300. Sorry. 300 kali 150. 300. Nah, kalau dua tuh tulangannya terlalu sedikit ya. Kita boleh tambahkan 3 aja. Kita perhatikan juga namanya periksa lebar baloknya. Jadi ini tuh harus kurang dari lebar balok. Ini kan 0. Kalau 0 berarti kebanyakan tulangannya. Nah, kan berarti 2, masuknya cuma 2. Oke. Untuk tulangan geser, kita pakai jaraknya kayak tadi, AS pakainya harus melebihi AS perlu. Kita buat 100, coba lihat. Masih oke. Si AS pakai lebih besar dari AS perlu. Umumnya sih 100 atau 120. Ini tuh geser tuh. Kita pakai segini aja. Nah, untuk perhitungan balok ini. Nanti untuk lapangannya tadi kan tumpuan ya. Untuk lapangannya juga sama, diatur kayak tadi. Untuk balok kayak gitu. Untuk dari hasil output etap. Selanjutnya kita mencari output kolom. Kita ubah dulu tampilannya. Menit lagi. Itu kolom tampilannya lihat seperti ini. Ini juga ada angka. Angka ini AS tulangan yang diberikan oleh etap. Kita pilih yang terbesar dari semua lantai, semua kolom. Kita cari AS ini yang paling besar. Saya contohkan yang ini. Lantai 2 atau lantai 1 aja deh biar momennya gede. Lantai 1. Nah, kita klik kanan. Jangan deh. Cari angkanya yang ada shear-nya ya. Nah, yang ada ininya nih, ada shear. Kita pilih yang ini aja. Detail. Nah, muncul lagi. Yang kita butuhkan PU. PU itu beban aksial arah Y dari atas ke bawah. Kita screenshot ke perhitungan kolom tadi. Nah,
Kita butuh yang ini aja. Nah, yang diperlukan ini ganti dulu sesuai yang di input. F-nya 30, dimensi kolomnya 500 diameternya kita lihat dulu define kolom. Nah, lihat spek ininya. Sebagai selimutnya 40 cm. Diameternya pakai D22, 4D22. 22 ininya 10 tadi tuh ya. Oh 12. Ini 12 sama. Kita ganti PU-nya, PU-nya pakai yang ini. 335,0156. MU-nya pakai yang MU3. 10,1309. Untuk view gesernya pakai yang view 2. View 2 ini 4,2219. Bentar. Kita lihat untuk kolom perhitungannya bisa dibaca sendiri. Yang kita ganti ini tadi sesuai perencanaan tuh berapa? Ada 4 ya. 4 berarti 4 kali 1, 4, 8. Ada 8 tulangan. Kita masuk enggak 8 tulangan. Yang perlu diperhatikan AS nih, AS tulangan yang dipakai. Yang dipakainya 3040. Ini harus mendekati atau sama aja. Kalau sama bisa sih, tapi gak mungkin selalu sama. Ini angka yang dari etapnya 3550, yang kita dapat 3040. Beda 500 ke apa-apa, si wajar. Kita cek aman enggaknya, syaratnya si PN lebih dari PU. Cek lebar balok juga. Untuk lebar baloknya oke. Untuk tulang gesernya ini 2. 2 tuh artinya rangkap. Si begelnya tuh rangkap 2. Si AS pakainya harus lebih dari AS perlu. Kita pakainya 225. 200 coba dulu. 200 masuk. 200 aja. AS pakai lebih dari AS perlu. Oke. Seperti itu tulangan perhitungan kolom dan balok dan hasil output etapnya. Sampai di sini ada yang dipertanyakan? Mumpung masih ada waktu Zoom. Gimana teman-teman? Ngantuk tak?